Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam program Saat Teduh Saint Surabaya. Biarkan kita membiasakan untuk memulai hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, janjinya di dalam Mazmur pasal yang pertama, maka kita akan sama seperti tanaman, seperti pohon yang ditanam di pinggir aliran air yang akan menghasilkan buah pada musimnya. Biarkan firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bagi rekan-rekan Shiners yang ingin mendapatkan bahan renungan ini, bisa langsung saja ke Instagram Shine Surabaya di @shine_surabaya, atau kalau enggak di Facebooknya Shine Surabaya, yaitu Shine Surabaya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja, menjamah hati kami, memberikan hikmat bagi kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kami pada hari ini. Dan biarkan firman ini menjadi pelita bagi kaki kami dan juga menjadi terang bagi jalan kami. Hamba-Mu yang akan memandu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk memberitakan kabar baik ini, Tuhan, bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita dari Roma pasal yang ke-10 ayat 11 sampai ayat yang ke-15 dengan tema pembawa kabar baik. Untuk itu saya ajak kita untuk buka Alkitab kita di Roma pasal 10 ayat 11 sampai ayat 15 dan izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Roma pasal 10 ayat 11 sampai 15. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ayat pokoknya di ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara kekasih, firman iman yang disampaikan Rasul Paulus, yaitu dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perhatikan baik-baik bahwa kebenaran ini berlaku bagi siapa saja yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Di ayat 13 berkata bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Inilah janjinya Tuhan. Di ayat 12 Paulus mengatakan bahwa tidak ada lagi orang Yahudi dan orang Yunani. Sebab Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang sama. Tetapi bagaimana mereka dapat mendengarkan mengenai kabar baik ini kalau seandainya tidak ada yang pernah memberitakan kepada mereka? Orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengatakan di ayat selanjutnya 14 dan 15, dia berkata bahwa bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Artinya mereka orang-orang yang belum mengenal kasih karunia, yang diberikan kebenarannya bahwa dengan mulut mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka mereka diselamatkan, dan dengan hati mereka percaya, maka mereka dibenarkan. Bagaimana mereka bisa menemukan kabar baik ini kalau seandainya tidak ada yang datang dan memberitakan itu kepada mereka? Artinya kalau seandainya mau disederhanakan makna dari ayat 14-15 ini, kita dapat memahami bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan kalau seandainya tidak pernah mendengarkan cerita tentang Tuhan?
kabar tentang Tuhan. Dan bagaimana mereka mendapatkan kabar tentang Tuhan kalau seandainya mereka tidak ada yang pernah memberitakan itu kepada mereka. Dan bagaimana ada berita yang bisa sampai kepada mereka kalau seandainya tidak ada yang diutus untuk memberitakan itu kepada mereka. Mari kita pahami secara detail bahwa mereka itu dapat berseru kepada Tuhan yang mereka tidak percaya, maka itu adalah sebuah hal yang mustahil. Sebab mereka tidak akan berseru kepada Tuhan melalui doa mereka kepada Tuhan kecuali mereka percaya bahwa Dia itu adalah Tuhan. Mereka tidak dapat berseru kepada Yesus melalui doa mereka kepadanya kecuali jika mereka percaya bahwa Dia itu Tuhan. Nah, mereka tidak dapat percaya kepada Dia bahwa Dia itu adalah Tuhan yang telah mati bagi mereka, menebus hidup mereka, kalau mereka tidak pernah mendengarkan tentang Kristus dalam hidup mereka. Kemudian mereka tidak dapat mendengarkan kabar itu kalau seandainya tidak ada seorang pemberita yang datang menyampaikan itu kepada mereka. Dan perhatikan baik-baik ini, tidak akan ada pemberita yang menyampaikan itu kepada mereka kalau seandainya tidak ada yang mau diutus atau yang mengutus pemberita untuk memberitakan itu kepada mereka. Sebuah kebenaran yang sungguh indah di dalam Alkitab adalah sejak semula dalam penciptaan, Allah menciptakan manusia itu menjadi rekan kerja Allah untuk memelihara dunia ini, untuk menaklukkan dunia ini, menjaga bumi ini, memelihara bumi ini, sebagaimana ketika diberikan tanggung jawabnya kepada manusia ketika diciptakan. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan menjadi terpisah. Kita yang telah diselamatkan, yang telah dipulihkan hubungan ini, harus paham bahwa kita kembali menjadi rekan sekerja Allah untuk menjadi pemberita kabar baik ini kepada mereka yang terhilang. Oleh karena itu, karya keselamatan manusia, kita harus pahami bahwa kita sebagai rekan kerjanya Allah, Allah mempercayakan tugas itu, tugas yang mulia ini kepada kita. Sama seperti yang tertulis dalam ayat 15 tadi, bahwa betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara yang kekasih, kita dipilih dan dipanggil Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Allah sediakan sebelumnya, dan Dia mau untuk kita tinggal di dalamnya. Efesus pasal 2 ayat 10 berkata demikian. Artinya memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kasih karunia kepada mereka yang belum mengenal kabar itu ataupun masih tertutup dengan kabar itu, merupakan salah satu bagian dari pekerjaan baik yang telah diberikan kepada kita untuk kita kerjakan dan hidup di dalamnya. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa kita bekerja itu sendiri. Tidak. Sebagai rekan sekerja Allah, Allah lah yang akan memimpin pekerjaan ini bersama-sama dengan kita. Dia yang akan memampukan kita ketika kita berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih, setelah mengetahui kebenaran ini, biarkan firman Tuhan ini menggugah hati saya dan saudara, untuk kita mau menjadi rekan sekerjanya Allah, pembawa berita keselamatan ini kepada mereka yang masih tertutup akan hal tersebut. Karena itu adalah bagian dari panggilan kita sebagai rekan sekerja Allah, dan Allah mau untuk kita hidup di dalamnya. Mari mengambil bagian dalam pekerjaan baik ini untuk menjadi pembawa kabar baik kemanapun dan dimanapun Allah memimpin kita. Ingat saudara, saya dan saudara adalah rekan sekerjanya Allah. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarkan kebenaran firman ini Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, menjamah hati kami untuk mengerti tentang panggilan Tuhan ini dalam hidup kami. Bahwa orang-orang yang di luar sana yang memiliki hak yang sama mendapatkan keselamatan, karena kami tahu bahwa Tuhan mati bagi mereka, Tuhan Yesus mati bagi mereka juga Tuhan. Untuk itu Tuhan, bagaimana mereka bisa mendapatkan keselamatan itu kalau seandainya mereka tidak pernah mendengarkan tentang Engkau? Bagaimana mereka dapat mendengarkan tentang Engkau dan percaya kepadamu kalau tidak ada yang pergi memberitakannya?
Dan bagaimana ada yang hendak pergi memberitakannya kalau seandainya tidak ada yang mengutusnya. Biarkan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan menjamah kami, Tuhan memanggil kami Tuhan untuk mengambil bagian masuk dalam pekerjaan baik ini Tuhan, sebagai pembawa berita kabar baik ini Tuhan kepada mereka yang masih belum mendengarkan tentang kabar baik ini Tuhan. Mari Bapa jamah kami, Roh Kudus jamah kami Tuhan. Kami percaya melalui firman ini Tuhan, kami dikobarkan semangat untuk menjadi pembawa berita kabar keselamatan ini kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Bapak mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini dimanapun kami berada, baik yang bekerja, yang di rumah, yang sedang belajar. Tuhan memberkati, yang memiliki usaha Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, melindungi setiap kami, memberikan kesehatan yang baik, dan juga memimpin kami untuk memiliki kerinduan yang besar untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami taruh sepenuhnya hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan biarkan firman ini menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.